siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi pada pembacaan Alkitab bersama keluarga. Dan malam ini kita bersyukur karena kita sudah melewati pembacaan pada kitab 1 Tawarik. Dan kita akan melanjutkan kepada kitab 2 Tawarik. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita kemampuan untuk membaca dan juga memahami kitab 1 Tawarik ini. Dan sebelum kita memulai kepada pembacaan 2 Tawarik, kita akan melihat selayang pandang dari kitab 2 Tawarik. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu kami boleh melewati hari ini, dan pada malam ini kami rindu untuk meneruskan pembacaan kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pembacaan dari kitab 1 Tawarik. Dan saat ini Bapa, kami akan melanjutkan dengan kitab 2 Tawarik, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kitab 2 Tawarik ya sama seperti kitab 1 Tawarik memiliki tema ibadah, kebangunan rohani, dan pembaharuan sejati. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 450 hingga 420 sebelum Masehi. Menurut sejarah, diperkirakan kitab ini ditulis oleh Nabi Ezra. Dan kitab 2 Tawarik ini memiliki runtutan sejarah yang sama dengan 1 dan 2 Raja-Raja. Pada kitab 2 Tawarik kita akan mengetahui tentang kerajaan Yehuda sebagai sejarah penebusan Israel, karena Bait Suci di Yerusalem tetap menjadi pusat penyembahan yang benar kepada Allah. Dan Raja-Raja Yehuda adalah keturunan Daud, serta Yehuda adalah suku yang terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci. Kitab 2 Tawarik ditulis dari perspektif seorang imam di abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika Bait Suci, keimaman, dan perjanjian Daud kembali menjadi hal yang sangat penting. Menurut sejarah, tujuan penulisan kitab Tawarik ini diperuntukkan bagi bangsa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak untuk menemukan kembali warisan rohani mereka. Sehingga pada kitab ini kita akan melihat penekanan-penekanan tentang kebangunan rohani, pembaharuan, dan kebangkitan kembali iman bagi para buangan yang patah semangat, yang mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Dan pada kitab Tawarik ada 2 bagian utama. Yang pertama, kita bisa lihat di pasal 1 hingga pasal 9 yang menceritakan masa pemerintahan Salomo yang menjadi masa keemasan Israel dalam damai sejahtera, kuasa, kemakmuran, dan kehormatan. Sekalipun demikian, sesuai dengan tujuan utama seluruh kitab Tawarik, 2/3 bagian dari 9 pasal ini berfokus pada pembangunan dan pentabisan Bait Suci sebagai pusat penyembahan Israel yang sejati kepada Allah. Di bagian yang kedua, kita bisa melihat di pasal 10 hingga 36, kisah yang sangat terpilih perihal para raja Yehuda setelah kematian Salomo dan perpecahan kerajaan itu. Di tengah-tengah kemerosotan rohani Yehuda, 2 Tawarik menonjolkan raja-raja yang patut dipuji, seperti Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Yoas, dan Raja Hizkia.
Raja Yoas, Raja Hizkia, dan Raja Yosia yang masing-masing memulai dan memimpin masa kebangunan dan pembaharuan rohani. Sehingga 70% dari pasal 10 hingga 36 berfokus kepada raja yang bertanggung jawab atas terjadinya kebangunan dan pembaharuan rohani. Sedangkan hanya 30% yang membahas para raja yang bertanggung jawab untuk pencemaran dan kehancuran kerajaan. Dan kitab ini berakhir dengan keputusan Raja Koresi dari Persia yang mengizinkan para buangan Yahudi kembali dan membangun bait suci mereka di Yerusalem. Ada 4 ciri utama pada kitab 2 Tawarik ini. Yang pertama, cakupan sejarahnya hampir sama dengan masa-masa 1 dan 2 raja-raja. Yang kedua, fokus utama ada pada bait suci di Yerusalem dan menjadi bagian utama di dalam kitab ini, dan fokus utamanya adalah bait suci di Yerusalem. Kitab 2 Tawarik ini menampilkan 5 kebangunan rohani. 2 kebangunan rohani terbesar diantaranya adalah pada masa pimpinan Raja Hizkia dan pada masa pimpinan Raja Yosia, ketika kitab hukum ditemukan dan dibacakan di hadapan umum dan mengakibatkan pembaharuan perjanjian dan perayaan Paskah. Dan ciri keempat dari kitab 2 Tawarik ini adalah nasihat kunci di dalam kitab ini, yaitu mencari Tuhan. Penulis berkali-kali menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan tekun dan dengan segenap hati. Wah, tentunya akan menjadi menarik sekali apabila kita mulai esok hari bersama-sama menelusuri perjalanan pembacaan Alkitab kita pada kitab 2 Tawarik. Jangan lupa Jangan lupa untuk selalu mengikuti Family Bible Reading Journey agar kita dapat mengetahui sejarah yang sudah tertulis dalam Alkitab dan meyakinkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perkenanan-Mu yang membuat kami dapat menyelesaikan pembacaan dari kitab 1 Tawarik, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus kepada pembacaan kitab 2 Tawarik esok malam. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara, sekian selayang pandang dari kitab 2 Tawarik. Sampai jumpa esok malam pada pembacaan yang pertama dari kitab 2 Tawarik. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan.